adik-adik yang dikasihi Tuhan. Ketemu lagi dengan Kak Tiara Manis pagi hari ini. Sudah pada mandi belum? Sudah ya? Udah pada sarapan? Aduh, Kak Tiara rindu sekali pengen ketemu sama adik-adik. Kita sama-sama berdoa ya, biar pandemi ini boleh berlalu dan kita bisa beribadah di gereja. Oke adik-adik yang sayang, saatnya kita mau menyembah Tuhan pada pagi hari. Tapi sebelum itu, seperti biasa, kita harus yel-yel sekolah minggu lagi. Oke, Laskar Kristus. Joy, 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 joy. Sukacita, sukacita. Uy, uy, uy. Apa moto sekolah minggu kita? Saya harus berbuah supaya sampai ke surga. Rajin ke sekolah minggu, rajin baca Alkitab, rajin melakukan firman Tuhan, semangat memuji dan menyembah Tuhan. Jangan lupa ya adik-adik, moto sekolah minggu kita, supaya kita berbuah harus senantiasa melakukan 4 hal ini saja. Oke, siapkan hati adik-adik, kita mau menyembah Tuhan. Sebelum itu kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau berdoa, kami mau memuji, kami mau menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Terpujilah namamu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Semuanya bangkit berdiri. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau melompat, menari buat Tuhan. Karena Tuhan Yesus senantiasa ada dalam setiap kehidupan kita. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus. Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesus, ku kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku. Oke adik-adik, kita mau menyanyi lagi ya, lebih semangat lagi ya. Yuk, hatiku penuh dengan pujian dan nyanyian buat Tuhan Yesus. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku, hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dia, sembahlah dan pujilah dia, sembahlah dan pujilah dia, sembahlah dan pujilah dia. Raja segala raja, aku anak raja, ku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Oh aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji
puji Tuhan, haleluya, 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 puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Aduh, hari ini Kak Tiara semangat, bersuka cita. Karena Kak Tiara walaupun secara online masih bisa bertemu dengan adik-adik yang luar biasa. Karena Kak Tiara percaya nanti ketika kita ketemu ada yang sudah gendut, ada yang sudah semakin tinggi, ada yang sudah pindah kelas. Aduh, udah gak sabar Kak Tiara pengen ketemu sama kalian semua. Oke adik-adik, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Seperti biasa Kak Tiara mau ingatkan, ayo adik-adik yang baik, miliki sikap yang taat, yang mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Karena kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan Yesus. Karena di setiap nadi kehidupan kita, di setiap waktu kita, di setiap hari-hari kita perlu Tuhan. Kita perlu Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Haleluya Yesus. Mari adik-adik dengan sikap yang baik, sikap yang manis, sikap yang berdoa, mari kita angkat pujian, ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan tiap jam, ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jamnya Tuhan, Dikau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah ya Tuhan. Ya Tuhan tiap jam, ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jamnya Tuhan, Dikau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Terima kasih Kakak Tiara. Hai, salam adik-adik. Kakak Maria percaya semuanya masih tetap antusias ya. Tadi kan kita sudah memuji Tuhan, sudah menyembah Tuhan. Saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk adik-adik semua berikan yang terbaik bagi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita tundukkan kepalanya, lipat tangannya, kita mau berdoa. Tidak ada lagi yang toel-toelan ya. Sudah siap semua berdoanya? Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kalau kami masih diberikan kesempatan untuk memuji memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus berikan kami hati yang mau menerima firman Tuhan dengan baik, hati yang lembut, telinga yang mau mendengar firman Tuhan, supaya firman Tuhan yang disampaikan boleh menjadi kekuatan, menjadi pelita dalam setiap kehidupan kami, untuk kami terus memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah, adik-adik sudah siapkan Alkitabnya belum? Yuk, yang belum siapkan Alkitab disiapkan sekarang.
Kamera tunggu ya. 5, 4, 3, 2, 1. Yuk, kembali semuanya. Sudah? Oke. Yuk adik-adik semuanya, kita buka Alkitabnya. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10. Sudah? Yuk. Oke adik-adik, sebelum kita membahas tentang firman Tuhan pada pagi hari ini, yuk kita lihat cuplikan video berikut ini. Zakheus, Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, tadi adik-adik sudah melihat videonya kan? Ada di situ seorang bernama siapa? Zakheus. Dia memiliki badan yang pendek, yang mungil. Dia itu seorang pemungut cukai. Dan dia itu sangat dibenci sama orang-orang di sekitar situ. Karena apa? Karena dia suka merampas hak orang lain. Ketika itu di Yeriko terdengarlah bahwa Tuhan Yesus akan datang. Tuhan Yesus akan berkunjung ke kota Yeriko. Saat Zakheus mendengar kalau Tuhan Yesus mau datang, wah, dia berlari, dia melewati setiap kerumunan yang ada. Tapi dia karena badannya pendek, dia tidak bisa melihat, tidak bisa menyaksikan Tuhan Yesus. Tapi dia tidak hilang akal adik-adik. Apa yang dia lakukan? Dia naik ke pohon ara, dia memanjat pohon ara. Dan sampailah dia di pohon ara, ternyata Tuhan Yesus sudah ada di bawahnya. Wah, dahsyat. Tuhan Yesus melihat dia. Hei, Zakheus, turunlah. Aku mau mampir ke rumahmu, mau makan bersamamu. Wah, bagaimana perasaan Zakheus adik-adik? Dia sangat bersuka cita. Dia cepat-cepat turun dari pohon itu. Dia turun dengan hati yang penuh sukacita. Karena apa? Karena Tuhan Yesus mau mampir ke rumah dia. Wah, bayangkan adik-adik, kalau sekiranya adik-adik nih ya, lagi pada main game, tiba-tiba Tuhan Yesus manggil adik-adik, Miko, saya mau mampir ke rumahmu. Wah, adik-adik langsung lepas gamenya atau masih lanjutkan gamenya? Pasti adik-adik kalau Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus panggil adik-adik, adik-adik langsung bergegas ya, langsung lepasin gamenya, adik-adik bersuka cita. Hore, Tuhan Yesus memanggil aku. Nah,
nama aku disebut sama Tuhan Yesus. Begitu pula dengan Zakeus. Zakeus sangat bersuka cita. Di situ dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan apa yang terjadi adik-adik? Pemulihan terjadi. Yang tadinya Zakeus tidak berguna, dibenci sama orang-orang di sekitar situ. Dia berubah. Karena apa? Sebelum Zakeus mengenal Tuhan, Tuhan telah mengenal dia lebih dahulu. Dan sukacita itu datang saat dia berjumpa Tuhan Yesus. Ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, lalu apa yang dia bilang? Dia turun, dia dengan sukacitanya, dia berkata, Tuhan, dari setengah hartaku akan ku kembalikan kepada orang-orang yang miskin. Akan ku bagikan kepada orang-orang miskin. Dan sekiranya aku merampas hak orang lain, aku akan mengembalikannya 4 kali lipat. Wow, 4 kali lipat adik-adik. Dahsyat ya. Kalau dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, semua diubahkan. Yang tadinya dia merampas harta orang lain, dia sekarang mengembalikan dengan sukacita. Tetapi apa? Ada saja yang tidak suka dengan dia. Makanya ada yang berkata, memang Tuhan Yesus nggak tahu ya? Itu kan si Zakeus, si pendosa yang suka ngerampas harta orang. Tetapi Tuhan Yesus tidak memandang itu. Setelah Tuhan Yesus mendengar apa yang Zakeus katakan, Tuhan Yesus berkata apa adik-adik? Hari ini telah terjadi keselamatan di rumah ini, di rumah Zakeus. Karena Zakeus keturunan Abraham. Nah, demikian juga dengan adik-adik. Walaupun adik-adik masih kecil, tapi adik-adik sangat berguna, sangat mulia di hadapan Tuhan. Terkadang adik-adik suka nakal, tapi Tuhan Yesus tidak memandang itu. Tuhan Yesus datang untuk memulihkan adik-adik, untuk mengubah adik-adik. Supaya apa? Supaya adik-adik berbeda dengan anak-anak yang lain. Dengan perkataan adik-adik, dengan perbuatan adik-adik, semuanya bermanfaat dan berdampak. Lebih buat papa mama, buat kakak adik, buat keluarga kita, bahkan buat orang-orang di sekitar kita. Tuhan sangat mengenal adik-adik dan Tuhan rindu untuk mengubah adik-adik. Sekarang adik-adik harus memiliki hati yang benar-benar sungguh-sungguh datang sama Tuhan untuk Tuhan ubahkan. Pada saat kita berjumpa dengan Tuhan, kita akan mengalami sukacita yang luar biasa. Dan saat itu perjumpaan dengan Tuhan akan mengubah hidup kita yang tadinya tidak berguna. Karena kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, makanya hidup kita menjadi berkat buat orang lain, menjadi dampak yang baik orang lain, dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Adik-adik tetap semangat ya. Walaupun pandemi seperti ini, adik-adik tetap harus berguna di rumah, bantu papa mama, belajar sungguh-sungguh, dan selalu ingat membaca Alkitab, berdoa, merenungkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, supaya kita hari lepas hari terus berjumpa dengan Tuhan Yesus. Puji Tuhan adik-adik, oleh kasih karunia kita semua diselamatkan. Demikian firman Tuhan pagi hari ini kiranya menjadi rema dalam kehidupan adik-adik, juga kita semua, dan kita terus menjadi pelaku firman Tuhan. Demikian firman Tuhan, kita mau tundukkan kepala, kita mau lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur buat firman-Mu hari ini. Kami telah ditegur Tuhan untuk kami terus mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Seperti Zakeus yang berjumpa dengan Tuhan Yesus, Engkau mengubahkannya. Demikian kami juga Tuhan, anak-anak-Mu ini Tuhan, walaupun adik-adik kami masih kecil Tuhan, kami percaya Tuhan,
mereka juga boleh mengalami perjumpaan dengan Engkau secara pribadi Tuhan. Engkau mengubahkan adik-adik kami ini Tuhan, baik dalam perbuatan mereka, baik dalam perkataan mereka Tuhan. Engkau membedakan mereka dari anak-anak di luar sana Bapa. Engkau menjagai adik-adik kami Tuhan. Engkau memberkati keluarga adik-adik kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat hari yang Kau berikan. Di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Ada ayat hafalannya adik-adik ya, di dalam Efesus 2 ayat 8. Ayat hafalannya Efesus 2 ayat 8. Sudah semua buka? Kita baca sama-sama ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Efesus 2 ayat 8. Jadi adik-adik menghafalkannya selalu dari alamat, isi, baru kembali ke alamat. Efesus 2 ayat 8. Isinya kemudian baru alamatnya lagi Efesus 2 ayat 8. Seperti biasa adik-adik dikirimkan ke nomor WA Kakak Tiara Manis paling lambat hari Kamis. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.